Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari yang insya Allah penuh barokah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perkuliahan terkait dengan good governance. Sebelumnya perlu saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Andi Nur Rahmadi, SIP, MIP. Saya bergabung dan berkarir di UPM, khususnya program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2017. Basic keilmuan saya adalah pemerintahan daerah. Nah, kebetulan saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah Good Governance pada semester ini. Nah, sebelum kita menginjak materi Good Governance, kita terlebih dahulu kesepakati terkait dengan kontrak kuliah, dan saya harus menyampaikan terkait dengan RPS yang terkait dengan good governance, rencana pembelajaran per semester. Ya, di sini untuk mata kuliahnya sendiri good governance ada beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Salah satunya adalah CPL pertama, lulusan administrasi publik diharapkan menjadi birokrat pada tingkat operasional yang mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan tugas dan masalah. CPL yang kedua, lulusan administrasi publik diharapkan menjadi analisis kebijakan yang mampu memberikan masukan dalam pembuatan keputusan yang strategis. CPL yang tiga, lulusan administrasi publik, seorang jurnalis yang memberikan informasi berdasarkan fakta sosial. CPL yang kelima, lulusan administrasi publik diharapkan menjadi seorang pekerja sosial yang mampu memahami masalah-masalah terkait dengan sosial. Nah, setelah itu ada beberapa CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep dan teori terkait dengan good governance, P3-nya, dan menganalisis fakta sosial dalam ilmu administrasi publik, sehingga dapat menunjukkan sikap seorang analisis kebijakan yang memberikan informasi berdasarkan fakta sosial dan keterampilan menyusun kerangka studi kasus yang kredibel. Nah, di sini untuk teori penyampaian mata kuliah saya secara ceramah dan diskusi. Adapun beberapa bobot penilaian dalam perkuliahan saya nanti dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah kehadiran tentunya, terus yang kedua tugas, kuis, terus yang ketiga ada UTS, ujian tengah semester, terus yang keempat adalah ujian akhir semester. Dari 4 indikator ini nanti akan diakumulasikan menjadi nilai akhir. Tentunya UTS dan UAS memiliki bobot yang lebih daripada kehadiran. Di sini diharapkan mahasiswa hadir 80% atau 85% di perkuliahan good governance. Apa sih good governance itu? Dan apa sih perbedaan antara good governance dan good government? Oke. Perbedaan pengertian antara government dan governance. Ada yang tahu mungkin di sini? Apa perbedaan government dan governance? Masih belum tahu ya? Oke, karena ini mata kuliah di semester 4. Lanjut. Dalam konsep pemerintahan yang kita akan mengenal istilah government dan governance. Governance jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pemerintah, sedangkan governance berarti pemerintahan. Di sini sudah terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Ya, jadi kalau
Government itu adalah pemerintahan, ya. Government itu pemerintahan, sedangkan governance itu adalah pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Sedangkan kalau government itu orang yang menjalankan, pemerintahnya. Sedangkan kalau governance itu adalah pemerintahan, tata kelola. Dapat dipahami? Oke. Selanjutnya, perbedaan government dan governance terletak pada konsepnya, yaitu government lebih merujuk kepada subjek yang mengatur suatu badan atau instansi pemerintahan, sedangkan governance lebih merujuk kepada tata pengelolaan kestrukturan pemerintah sendiri atau pemerintahan. Nah, ini yang saya sampaikan barusan, bahwasanya perbedaan antara government dan governance itu sendiri sudah nampak sangat berbeda. Government itu adalah pemerintahnya, sedangkan governance itu tata kelola, ya, pengelolaan kestrukturan pemerintahan itu sendiri atau pemerintahan. Ya. Selanjutnya, government adalah sekelompok yang memerintah sebuah konstitusi. Government adalah sekelompok yang memerintah sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengadministrasikan kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat dalam suatu negara. Sedangkan governance adalah bentuk dan tata kelola dari pemerintahan sendiri yang sering disebut pemerintahan. Oke. Sekelompok yang memerintah sebuah komunitas, mereka menetapkan dan mengadministrasikan kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini apa? Kalau kekuasaan legislatif sudah jelas DPRD atau DPR. Kekuasaan eksekutif apa? Ini awal-awal loh ya. Awal-awal perkuliahan kan kalian sudah dapat kan? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, legislatif adalah DPRD. Yudikatif apa? Terkait dengan hukum. Ya, kejaksaan dan lain sebagainya. MKMA. Eksekutif apa? Presiden. Mantap. Presiden, gubernur. Apalagi? Wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Pokoknya kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang didapat dari pemilihan secara langsung oleh rakyat atau oleh masyarakat. Apapun itu jabatan yang dipilih langsung oleh masyarakat, eksekutif, ya, kepala daerah tentunya ya, kepala daerah. Kalau ada yang dipilih langsung oleh masyarakat, tetapi legislatif, DPRD itu, jadi ya. Nah, selanjutnya, governance haruslah bernilai baik atau good governance. Governance sendiri itu harus bersifat baik, makanya ada istilah good governance. Dengan memiliki beberapa aspek berikut. Jadi good governance itu sendiri ada beberapa indikator atau beberapa variabel yang harus muncul untuk terjadinya sebuah good governance. Yang pertama adalah partisipasi. Partisipasi siapa? Partisipasi masyarakat. Hukum atau law. Jadi harus ada payung hukum yang mendasari dari good governance ini sendiri. Adil, inclusivity. Tentunya harus adil dalam menerapkan suatu kebijakan. Daya tanggap, responsiveness, dan transparansi. Nah, tentunya transparansi sampai partisipasi ini adalah indikator atau variabel-variabel untuk terbentuknya good governance. Pak, apabila salah satu indikator ini tidak ada, bagaimana Pak? Pastikan kalian akan bertanya seperti itu. Pak, kalau semisal dari 5 variabel ini, hukum tidak ada, apakah bisa disebut good governance? Tentunya tidak bisa. Karena kenapa? 5 variabel ini harus ada dalam penerapan good governance ini sendiri. Kalau semisal tidak ada hukum, bagaimana? Tidak ada payung hukum yang mengatur terkait dengan penerapan good governance itu sendiri.
Apabila tidak ada partisipasi, bagaimana? Apakah pemerintah bisa menjalankan kebijakan-kebijakan tanpa adanya partisipasi dengan masyarakat? Nggak mungkin kan? Tentunya harus ada partisipasi atau feedback dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, latar belakang penerapan good governance di Indonesia. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan latar belakang penerapan good governance di Indonesia, good governance ini sendiri muncul awal-awal itu di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1990-an. Jadi pada waktu itu Amerika Serikat sudah mencetuskan terkait dengan good governance ini sendiri. Dan mulai diterapkan di Amerika itu akhir tahun 90-an, 98 atau 99. Berkembangnya good governance sampai di Indonesia itu sekitar tahun 2008 dan efektif di Indonesia mulai diterapkan good governance itu mulai tahun 2010 ke atas. Nah, pemikiran, tuntutan, dan dukungan eksternal pelajaran dari Amerika, Alger Repes, Amerika Serikat tahun 93 menyusun laporan untuk Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat saat itu, isinya mengenai persoalan birokrasi yang kurang responsif, kalah dengan sektor swasta. Permasalahan pertamanya itu apa? Persoalan birokrasi yang kurang responsif. Pemerintah itu kalah dengan sektor swasta. Makanya pemerintah kurang bisa mengimbangi kemajuan masyarakat yang dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat. Nah, jadi ada pelaporan ke presiden pada waktu itu Bill Clinton, presiden Amerika Serikat, bahwasanya tingkat pelayanan publik ini tidak responsif. Jadi kalah dengan pihak swasta, makanya terjadi penurunan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Bagaimana caranya? Pemerintah mencoba mengadopsi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. Salah satunya kalau kita sering temui, kalau kalian sering ke rumah sakit atau pelayanan publik yang lainnya, ada yang namanya istilah 3S. Ada yang tahu 3S apa? Salam, senyum, sapa. Nah, ini adalah salah satu pelayanan yang ditiru oleh pihak pemerintah dari pihak swasta supaya apa? Supaya masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang baik, menyenangkan, dan prima. Serta juga masyarakat berharap supaya pemerintah itu responsif. Responsif dalam pelayanan publik. Nah, tentunya kita ketahui bersama bahwasanya pelayanan publik yang kita temui pada awal-awal 2000 itu masih bersifat konvensional, yang dimana pelayanan publik itu masih bersifat manual, pakai kertas, datang langsung, antri dan lain sebagainya. Orang yang kerja di loket biasanya manyun, ruangan pengap, ya kan? Nah, itu sekarang sudah mulai bergeser dengan pelayanan yang di loket itu biasanya menyapa dulu, selamat pagi, ada yang kami bisa bantu, mau membuat laporan apa, mau membuat apa namanya, KK kah, KTP kah, atau apapun itu pelayanan publik yang lainnya. Ini adalah salah satu perkembangan dari pihak pemerintah supaya memberikan pelayanan yang prima dan responsif. Ya. Selanjutnya, tekanan lembaga donor IMF, ADB, dan World Bank untuk menerapkan good governance bagi negara peminjam dana, termasuk Indonesia. Lembaga donor ingin uangnya kembali untung, bukan malah dikorupsi oleh penguasa. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan di negara kita, ya. Negara kita ketahui bersama bahwasanya memiliki hutang di World Bank, dan negara pendonor ingin uangnya kembali untung, bukan malah dikorupsi oleh penguasa. Tentunya kita ketahui bersama akhir-akhir ini ada beberapa kasus korupsi yang
cukup mencengangkan dan cukup memprihatinkan. Pada saat konferensi pers itu uangnya itu seperti panggung dan gunung kanan kiri itu masih 2T itu 2T. Barang buktinya yang ditunjukkan 2T, sedangkan total kerugian negara itu ada 11T,8 sekian miliar. Coba bayangkan 2T dari 11T itu sudah buat panggung dan kanan kiri agak tinggi, apalagi 11T. Mungkin ruangan itu tertutup uang semua, mungkin. Nah, saking ironisnya negara kita itu banyak dikorupsi oleh para oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Ya, oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Ini sangat disesalkan oleh kita semua, di mana saat ini ekonomi masih belum stabil, masih ada kesulitan di akar rumput di masyarakat, tetapi masih banyak kalangan-kalangan pemimpin kita yang masih memperkaya dirinya sendiri dan kelompok-kelompoknya, oknum-oknum, ya. Selanjutnya, dukungan UNDP dan cita-cita Amerika Serikat mewujudkan demokrasi, tata dunia baru, globalisasi, liberalisasi, mengikis komunisme, persaingan bebas, pasar bebas, dan menguasai dunia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sub materi selanjutnya, sebelum saya lanjutkan materinya, saya sudah banyak menjelaskan. Mungkin di sini ada beberapa rekan mahasiswa yang masih kurang paham, silakan ajukan tangan, atau mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Pak, saya kurang paham di bab ini, Pak. Pak, saya kurang paham, Pak. Pak, apa kaitannya ini? Mungkin silakan ajukan pertanyaan. Ya, baca. Apa kaitan tentang hubungan administrasi publik dengan good governance? Hubungan antara administrasi publik dan good governance. Benar, baca? Ya. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus dari Mbak Aca. Apa sih hubungan antara administrasi publik dan good governance? Tentunya saya yakin kalian pada semester pertama kalian mempelajari terkait dengan pengantar ilmu administrasi publik. Sudah mengambil mata kuliah itu semua ya? Ya, pengantar ilmu administrasi publik ya, semester 1 ya kalau nggak salah ya. Ya. Di mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik, di situ membahas terkait dengan paradigma administrasi publik. Ada yang masih ingat perkembangan paradigma administrasi publik? Ada old administrasi publik, ada new apa lagi? Public administration, ada new public management. Nanti sambil dibuka-buka ya. Hubungan antara administrasi publik dan good governance itu ada kaitannya dengan perkembangan paradigma administrasi publik. Yang mulai old administrasi publik sampai new public management atau new public administration, itu tujuan akhirnya adalah good governance itu sendiri. Di mana good governance itu adalah pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, itu adalah tujuan akhir dari dari old administrasi publik sampai new public administration. Jadi tujuan akhirnya adalah good governance sendiri, pemerintahan yang baik. Yang dulunya pemerintahan itu yang saya sampaikan tadi, itu yang dulunya pemerintahan itu jutek, kurang responsif, lemot, panas dan lain sebagainya, fasilitas kurang, mulai diperbaiki setiap paradigmanya, membaik sampai good governance, pelayanan publik yang prima, pelayanan publik yang bagus, responsivitas, transparansi, ramah, senyum dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita kan sering kita temui di website pemerintahan atau di baliho-baliho, biasanya ada keterbukaan informasi publik. Biasanya di website pemerintahan ada terkait dengan keterbukaan biaya
anggaran, misal contoh APBD, di situ dimunculkan semua. Jadi APBD Kota Probolinggo ini berapa? Penerimaannya berapa? Pengeluarannya untuk apa saja? Itu dimunculkan. Itu adalah wujud dari penerapan good governance, yaitu adalah transparansi. Jadi harus transparan, terbuka. Harus terbuka. Entah itu dari segi keuangan, pelayanan, dan lain sebagainya. Dapat dipahami, Mbak? Nah, selanjutnya, ini kebetulan slide terakhir untuk pertemuan hari ini. Ya, latar belakang penerapan good governance di Indonesia. Pada berbagai negara, penggunaan prinsip-prinsip administrasi publik klasik semakin tidak kompatibel dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia internasional yang semakin transparan. Hal ini juga sejalan dengan berkembangnya teknologi, komunikasi yang serba cepat dan efisien, sehingga waktu yang semakin singkat dalam menyampaikan informasi dan semua kecanggihan menyebabkan semua aspek kegiatan dalam kehidupan dapat diketahui dengan mudah. Nah, ini adalah salah satu faktor pendukung dari good governance. Dengan adanya teknologi, good governance itu berkembang secara cepat. Yang dulunya kalian apabila ingin mengurus atau ingin mendapatkan pelayanan publik, kita harus datang langsung ke kantornya, ya, mengambil form, mengisi form, menyampaikan form lagi, baru diproses, nunggu beberapa hari. Dengan adanya perkembangan teknologi, good governance ini berkembang begitu melesat. Kita nggak perlu datang langsung ke kantor. Kita cukup buka website. Semua ada di website. Kalian ingin memperpanjang SIM, buka websitenya lantas, polisi lantas kota yang dituju. Apa? Memperpanjang SIM, misal contoh. Nanti ada beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan, itu nanti akan di-upload. Dokumennya apa? SIM yang lama, surat keterangan sehat, surat keterangan psikologi, itu di-upload. Di-upload, nanti diproses, diverifikasi oleh operator sana, nunggu beberapa jam atau beberapa hari, biasanya nggak terlalu lama. Kalau dokumennya itu memang benar-benar sudah lengkap, biasanya nggak sampai 1 kali 24 jam SIM-nya akan keluar. Atau kalian ingin merubah kartu keluarga atau ingin membuat akte kelahiran anak sampean, misal contoh nantinya. Tinggal mengunjungi websitenya Dispenduk Capil, pilih klik pembuatan akte kelahiran, mengupload KK lama, mengupload buku nikah, mengupload KTP orang tua, laki-laki dan perempuan, terus surat keterangan lahir anak. Kalau sudah lengkap semua, nanti diverifikasi, kurang dari 1 kali 24 jam, surat keterangan lahir nanti bisa di-download. Ini adalah salah satu dampak positif dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kita tidak perlu lagi datang langsung ke kantor tersebut. Kita cukup di rumah, menyiapkan dokumen-dokumen, mengupload, langsung verifikasi. Nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu salah satu penerapan dari good governance itu sendiri. Ada pertanyaan? Ini sudah slide terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sudah cukup paham semua ya? Sudah cukup paham ya? Oke. Ini slide terakhir untuk pertemuan minggu ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas terkait dengan penerapan implementasi good governance di Indonesia sendiri, penerapan good governance di beberapa daerah, di provinsi atau di kota. Nantinya kita akan membahas lebih jauh lagi. Ya, good governance yang ada di daerah-daerah itu apa saja sih penerapannya? Tentunya nanti ada smart city dan lain sebagainya. Itu nanti ada kaitannya antara smart city dan good governance sendiri. Ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan insya Allah kita bertemu lagi pada minggu selanjutnya pada perkuliahan Good Governance. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.